Setelah mengetahui apa yang terjadi, saya bertindak. Itu pun sesudah lama memikirkan, menimbang buruk baik, benar tidak, dan untung ruginya. Karena saya merasa tidak saja berkewajiban bertanggung jawab atas semua perbuatannya selaku ibunya, tetapi saya juga memikirkan jauh ke depan. Mengingat dia anak tunggal. Satu-satunya milik saya yang paling berharga. Yang diwariskan oleh suami saya. Siapa lagi yang akan meneruskan? Memelihara rumah warisan leluhur. Kalau bukan dia. Begitulah. Mengingat bagaimana penting artinya buat kehidupan saya. Dan almarhum bapaknya. Serta para nenek moyang kami yang sudah mendahului. Meskipun rasanya berat sekali, terpaksa saya lakoni. Coba bayangkan, seperti sebuah sungai yang mengumpulkan rembesan air dari kaki bukit dan gunung untuk mengalir ke laut lepas. Tiba-tiba kepentok putus, jatuh ke jurang. Hilang, senyap, tak ada bekasnya. Sementara kehidupan terus entah berapa ribu tahun lagi ke depan tanpa kami. Sedih saya memikirkan itu. Apalagi kata teman-teman saya pedagang sayur di pasar. Sayur, 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 mari Bu, mari singgah. Ibu, walah, kesini toh Bu. Jadi bagaimana itu kelanjutan yang kemarin? Walah, yang sabar toh Bu. Hukum itu adil dan baik. Walah, sik. Kata ibu-ibu jaksa langganan yang di sini, hukum itu adil dan baik. Kalau kita jujur dan berterus terang, hukuman pasti bakal diperingan, Bu. Bahkan ya Bu, ya bahkan. Karena itulah, hati saya tenang. Kaki saya mantap melangkah pasrah ke kantor polisi. Melaporkan kelima orang yang terkurung di kamar kecil. Tak bisa bernafas lalu mati semua. Adalah perbuatan anak saya.
mengira saya orang gila. Terpaksa saya ke salon dan supaya jangan lagi kelihatan seperti mbok-mbok sinting. Sambil saya bawa anak saya untuk memberikan pengakuan langsung bahwa dia mengakui perbuatan khilafnya itu tanpa dipaksa siapapun, bahkan juga bukan karena takut ataupun dibujuk, apalagi kasihan kepada saya mbaknya yang tua ini. Tapi betul-betul jujur, ikhlas dan tulus. Jujur dari hatinya yang paling dalam. Semata-mata karena rasa kemanusiaan. Jadi begini Pak Polisi, sebelum bertindak hari itu, semuanya sudah kami rundingkan matang-matang. Hubungan saya dengan anak saya itu sudah terjalin dalam rasa persahabatan yang mendasar. Dia sendiri yang tanpa karena tekanan dari siapapun berinisiatif menjelaskan sejujurnya apa yang sudah terjadi. Menurut anak saya, berita di medsos yang simpang siur mengutuk kejadian itu sebagai perbuatan kejam, bejat dan biadab, sambil mencurigai dan memojokkan menantu keluarga itu yang terjadi di belakang tragedi yang viral itu, yang tak lain dari sahabat anak saya, membuat dia merasa bersalah. Jadi begini Pak Polisi. Malam itu Pak Polisi, kami berlima main kartu. Tiba-tiba saya tak ingat lagi apa yang terjadi. Sadar-sadar saya sudah terbaring di rumah sakit bersama dengan sahabat saya itu. Medsos terus saja mencurigai sahabat saya yang sudah membunuh kedua mertua, istrinya, dan juga kedua pembantunya. Karena ia tak sanggup bayar hutang akibat kalah judi. Hukumannya seumur hidup atau eksekusi mati. Anak saya bingung. Dia merasa meskipun dia tidak ingat apa yang terjadi, dia yakin rasanya persepsi itu salah kaprah. Dialah yang sudah melakukan itu, yang terjadi di luar kesadarannya karena ia ingin menolong sahabatnya. Polisi kembali tidak percaya. Baru setelah medsos kembali ribut dan berita itu sekali lagi jadi viral, anak saya baru diamankan. Mula-mula saya tenang saja, pede. Anak saya akan diampuni karena dari hasil pemeriksaan laboratorium jelas malam itu ia pakai narkoba. Tapi kemudian
keji dan biadabnya. Tetap saja bersalah apapun alasannya. Untuk itu, anak saya, penerus masa depan saya, dikenakan hukuman mati. Saya menangis sampai sekarang. Kalau saya tidak melapor, anak saya pasti masih hidup, melanjutkan hidup saya. Saya datang ke penjara minta maaf. Mungkin hanya saya di dunia ini, ibu yang minta maaf pada anak sambil mencium kedua kakinya. Seperti yang saya lakukan dulu waktu dia masih bayi. Tapi yang membuat saya begitu bangga, dia begitu tabah. Dia mengatakan menjadi tenang karena bisa memikul dosanya sendiri. Sedang orang di luar sana sibuk melemparkan dosanya ke pundak orang lain. Tak peduli, orang lain tak bersalah. Pada hari menjelang eksekusi, anak saya minta makan bersama dan dimasakkan sayur asam kesukaannya dan telur balado. Dia makan dengan lahap seperti biasanya. Sedang nasi saya basah oleh air mata. Tengah malam, saya baru sampai di rumah. Kaki saya lemas di depan pintu. Terbayang kembali dulu, waktu dia masih kecil. Main bola dan perang-perangan bersama bapaknya. Memijat kaki dan badan saya kalau pegal. Tapi subuh besok, dia akan ditembak. Tetangga membopong saya masuk. Saya tak ingat lagi apa yang terjadi. Jam 3 dini hari saya terbangun. Ada 1 jam sebelum eksekusi itu dilaksanakan. Dan saya tak tega ditinggal. Lalu saya ambil kain,
mendahuluinya sampai di sana. Agar saya bisa memberitahu bapaknya. Dan kemudian menjemputnya. Tapi kemudian ada kabar. Ketiga penjudi itu tertangkap di Pelabuhan Ratu. Mereka mengaku merekalah yang sudah membunuh korban. Anak saya dibebaskan. Dia terlepas dari hukuman mati itu. Anakku bebas. Anakku bebas. Dia pulang. Dia pulang. Tapi kemudian dia singgah di Pasar Senen, membeli sajadah. Mak. 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 Mak bangun. Mak. Maaf, waktuku ternyata sudah habis. Aku harus ketemu dengan dokter. Tapi jangan lupa di subscribe ya.